Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Apriani Nur, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar. Inovasi publik bukan hanya soal teknologi, ini tentang keberanian untuk berubah demi masyarakat yang lebih baik. Hai, tahukah Anda bahwa inovasi dalam sektor publik bukan hanya sekedar gaya-gayaan digital, tapi ini adalah sebuah keharusan demi menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Nah, inovasi publik adalah proses menciptakan solusi baru, efektif, dan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat best practice atau contoh terbaik dari berbagai belahan dunia yang bisa menjadi inspirasi, bahkan diterapkan di negara kita loh. Nah, mari kita mulai dari Estonia. Nah, di mana negara kecil di Eropa Utara yang sering dijuluki sebagai the most advanced digital society in the world. Nah, di mana Estonia ini menerapkan sistem e-government secara menyeluruh. Nah, di mana warganya bisa mengakses 99% layanan publik secara online, termasuk yang pertama yaitu e-residensi. Nah, di mana e-residensi ini memberikan izin kepada warga global untuk mengakses layanan bisnis Estonia secara digital. Kemudian yang kedua yaitu e-voting. Nah, di mana e-voting ini dalam pemilu dapat dilakukan secara online, aman, dan transparan. Nah, apa sih kunci suksesnya? Ya, jelas kunci suksesnya itu interoperabilitas sistem, kemudian keamanan data melalui export platform, dan kepercayaan warganya. Nah, kita lanjut lagi ke Swedia. Nah, di mana di Swedia ini inovasi publik tidak selalu soal teknologi tinggi, tapi tentang pemerintahan yang responsif dan terbuka. Yang pertama yaitu open data polisi. Nah, di mana Swedia membuka hampir seluruh data pemerintahan kepada publik untuk digunakan dalam riset, bisnis, dan inovasi sosial. Nah, yang kedua yaitu digital welfare service. Nah, di mana pelayanan kesejahteraan sosial seperti bantuan anak, pensiun, hingga pajak dapat diakses via satu portal nasional. Oke, filosofinya jelas bahwasanya transparansi dan efisiensi adalah hak warga negara. Nah, sekarang kita menuju ke Singapura, negara kota yang terkenal dengan efisiensi pemerintahannya. Yakni yang pertama itu Smart Nation Program. Nah, di mana pemerintah mengintegrasikan data real time dalam layanan transportasi, perizinan usaha, dan layanan kesehatan. Kemudian SingPass. Nah, SingPass ini atau Singapore Personal Access. Nah, di mana satu akun untuk mengakses semua layanan publik dari KTP digital, NPWP, hingga permohonan beasiswa. Singapura menunjukkan bahwa data bukan hanya dikumpulkan, tapi digunakan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah, selanjutnya kita menuju ke negara berkembang. Nah, di mana dengan inovasi dengan keterbatasan, kemudian solusi yang membumi. Nah, sekarang mari kita soroti negara-negara berkembang. Mereka menghadapi keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Namun justru melahirkan inovasi yang membumi dan kontekstual. Nah, negara pertama yakni Indonesia. Nah, di mana Indonesia ini memiliki e-government yakni yang pertama
lapor. Nah, di mana lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Nah, di mana warga bisa menyampaikan keluhan layanan publik yang langsung terhubung ke kementerian atau lembaga. Nah, di sini menunjukkan bahwa sistem lapor ini sudah transparan dan responsif. Kemudian yang kedua yaitu SIPD dan Satu Data Indonesia. Nah, di mana upaya untuk menyatukan data pembangunan daerah agar kebijakan lebih terarah dan efisien. Nah, Indonesia menekankan pada penguatan tata kelola dan keterbukaan layanan publik digital yang mengarah hingga ke daerah. Nah, selanjutnya India. Nah, di mana India ini juga memiliki sistem yang berbasis government, yakni Aadhaar sistem. Nah, di mana Aadhaar sistem ini yakni identitas terbesar digital terbesar di dunia dengan lebih dari 1,3 miliar pengguna, dan ini digunakan untuk subsidi perbankan dan pelayanan sosial. Kemudian yang kedua yaitu Digital India Campaign. Nah, di mana mendorong transformasi digital dari desa hingga kota melalui akses internet murah dan pelatihan digital untuk warga miskin. Nah, India membuktikan bahwa skala besar bukan halangan untuk inovasi, justru mampu untuk menjadi pendorong dalam efisiensi dan inklusi. Selanjutnya adalah Kenya. Nah, Kenya juga memiliki uh, e-government yang pertama yaitu Huduma Centers. Nah, di mana one step service center untuk pelayanan publik seperti perizinan, KTP, asuransi sosial, nah semua dalam satu tempat. Nah, yang kedua yaitu M-Pesa. Nah, di mana M-Pesa ini yakni layanan keuangan yang berbasis ponsel, ya, di mana memungkinkan warga tanpa akses bank untuk melakukan transaksi dan menerima bantuan pemerintah. Nah, di sini dilihat bahwasanya Kenya menunjukkan bahwa inovasi publik bisa lahir dari kebutuhan rakyat terbanyak, bukan hanya dari infrastruktur yang canggih. Nah, dari Estonia yang serba digital, Swedia yang transparan, Singapura yang efisien, hingga Indonesia, India, dan Kenya yang adaptif dan inklusif, satu hal yang sama. Nah, di mana inovasi publik yang baik adalah inovasi yang lahir dari empati, bukan dari teknologi semata. Karena pada akhirnya inovasi publik bukan soal hebatnya sistem, tapi tentang hadirnya negara di hati rakyatnya. Nah, baik, itulah video mengenai best practice dalam inovasi publik. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.